Kalau Zuma itu benar dia laskar Allah, kalau benar Zuma itu memang membela agama Allah, harusnya Allah itu membela dia. Tapi gimana ceritanya ketika ada pemberitaan Zuma katanya sakit dan itu kena santet. Nih coba lihat, Zuma dikirimin oleh nih, Bang Zuma dikirimi santet oleh Polikarpus, kata si Julius ya. Coba lihat ini, kita putar sedikit ya. Ya, suka japri. Gimana kakinya bro? Demi Allah, wallahi. Kok dia tahu? Iya. Kalau mintoin juga. Ya, jadi saya minta kepada Allah beri petunjuk siapa pelakunya ini. Japri, wallahi sering dia japri. Setiap dia japri, bagaimana kakinya? Apa masih sakit? Apa begini dan seterusnya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah lihat ini ya, kakinya, dan dia open cam tapi nggak pernah nunjukin ya, nggak pernah nunjukin kakinya. Kita lihat aja sampai kita selesai ini ya. Ancaman-ancaman itu datang ke saya itu terlalu banyak. Mau menghantam pakai ilmu hitam, mau menghantam pakai santet, mau menghantam banyak. Dan ya kita harus pahami, kita harus ngerti bahwa ilmu kayak begitu memang ada. Coba kalian ada yang dukun di situ nggak? Tanya dukun kalian, saya benar-benar bisa melihat atau karang-karang. Dan saya bilang, omong kosong omongan si Zuma ini. Zuma, sudahlah, kau nggak terlalu berharga untuk sampai orang Kristen itu menyantetmu. Ya, nggak terlalu berharga gitu loh untuk kau harus disantet oleh orang-orang Kristen. Dan norak banget gitu loh alasanmu ya. Saya bilang ya 100% saya bilang itu bukan kaki si Zuma. Coba ya, sebelum kita lanjutkan video ini, saya mau kita balik tadi ke video yang tadi itu saudara, tentang si Zuma yang membakar kaos isi ayat Alkitab itu ya. Kita lihat panjang kakinya si Zuma di situ ya. Mana nih ya? Nih, sini aja. Baru-baru ini Di jembatan buat jembatan, apalagi aku akan menaris lagi cari hidup. Nah, lihat ya, tunggu. Saya bikin VT deh. Akan dijadikan sebagai modal di tempat mereka. Kalau kalian mau naik. Nah, itu lihat kakinya ya. Lihat kakinya ya. Di situ kaki si Zuma normal ya. Dia tidak kaki X, tidak kaki O. Oke? Dia tidak kaki X, tidak kaki O. Lihat itu kakinya panjang. Saya bicara kaki di sini dari mulai mata kaki, telapak kaki sampai ke lutut, ke paha, ke pinggang. Ya. Itu panjang. Ya. Nah, kita langsung lanjut aja dulu. Kalian tahan di situ ya, tahan. Kalian screenshot ya. Nanti saya screenshot, saya bikin video di TikTok. Nah, kita lihat tentang dia yang kata si Julius itu kena santet. Ini saya ambil dari channelnya Julius, sorry ya. Nah, ini ya, kalian bisa lihat itu jadid ya. Nanti saya ini ya yang TikTok ya kalau mau naik.
saya di YouTube dulu. Ini kita percepat ya. Ini dan seterusnya. Jadi kita harus berhati-hati. Ancaman-ancaman itu datang ke saya itu terlalu banyak. Mau menghantam pakai ilmu hitam, mau menghantam pakai santet, mau menghantam banyak. Dan Nah, gampang banget ya sebenarnya. Lagi-lagi saya bilang tadi menganalisa kasus ya. Kalian nggak pernah jadi pemimpin perusahaan sih, jadi kalian nggak tahu ketika orang berbohong atau enggak. Nah ini ya, Zuma, dia lagi bahas tentang dia katanya disantet. Dia di TikTok loh, dan itu siaran langsung yang disiarkan si Julius, dipotong, diambilnya disiarkan, atau ini kayaknya langsung live ini ya. Ini live. Di live kannya langsung gabung ke YouTube. Nah, ini saya percepat nih, kalian perhatikan. Nah, kalian perhatikan. Tidak ada sedetik pun, sedikit pun dia open cam. Tidak ada open cam ya. Tidak ada open cam. Tapi dia ngirim video ke Julius nih, saya majukan. Nih, inilah yang diberitakan si Julius di Jadid Hidayah Mualaf, yang kalau akun TikToknya itu dokter akal. Lihat, ini pendek kakinya. Nah, itu kaki O. Kakinya kaki O. Yang satu bengkak, yang satu biasa aja, dan yang lucunya yang biasa aja itu bentuknya O. Kalian, saya balikin videonya ya, ulang dari awal. Lihat ya, perhatikan. Tadi saya bikin video, kalian perhatikan ya, screenshot di situ ya. Tahan, screenshot. Nah, saya screenshot di sini. Oke. Nah, tahan. Itu kaki O. Ini kaki O. Sedangkan tadi Zuma waktu membakar kaos yang ayat Alkitab ya, itu dia kakinya tidak kaki O, tidak kaki X. Dia pakai celana panjang yang ketat loh, yang ngepas gitu, yang kelihatan. Tuh, saya perbesar layarnya. Dia tidak kaki O, tidak kaki X. Gimana ceritanya waktu dia mengatakan dia disantet, kakinya pendek dan itu kakinya O. Saya udah bilang kemarin di TikTok itu, di komalnya BAB, ada rest area, ada siapa juga itu, random act. Saya taruhan itu bukan kaki Zuma. Kalau saya bilang ini, saya membaca ini hanya alibi saja untuk menghindari hukuman dari panggilan kepolisian. Biasalah seperti kasus si Putri Cur ya, Putri Cur Sambodat gitu kan. Waktu saya kawal kasusnya Brigadir J, si Putri Cur berapa kali dia alasan sakit, ya kan? Supaya pending terus. Ini kan masalahnya, dari yang saya dengar panggilannya sudah 2 kali mangkir. Kalau panggilan ketiga dia juga nggak datang, katanya dia akan dipanggil secara paksa, langsung dibawa ke kantor polisi ya. Ya udah, kalian udah tau lah akan jadi apa kan gitu. Jadi kalau saya bilang sih, ini cuman pertama ya memang untuk memprovokasi orang-orang muslim, membuat dia seperti sangat terzolimi, dan narasinya bahwa ini bela agama. Mereka nggak bela agama loh. Makanya saya bilang ini, dari adu sumpah dan kutu, akhirnya Zuma menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa saya bilang Zuma menghina Allah Subhanahu wa taala, dan kalian harus buka otak kalian ya. Orang muslim, kalian harus buka otak kalian. Zuma itu sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia menghinanya? Yang pertama, dia kan selalu menggaung-gaungkan kita laskar Allah, jihad, Allahu Akbar, dia teriakkan takbir, ya kan? Bahkan ketika dia adu sumpah dengan si logika, dia bilang Allahu Akbar. Kita dengar, coba kita ulangi lagi. Enggak usah, kalian putar aja lah seperti itu. Tadi kita udah bawakan. Nah, pertama, kalau memang si Zuma itu benar di jalan Allah, harusnya Zuma nggak kena santet. Ya, harusnya Zuma nggak kena santet. Karena harusnya Allah membela Zuma. Kan Zuma membela Allah. Harusnya Allah membela Zuma. Itu yang pertama. Berarti pertanyaannya adalah, kalau Allah tidak membela Zuma, berarti Zuma bukan di jalan Allah. Kan gitu aja ya. Ada sebab dan akibat. Kalimat A adalah kalimat A jika kalimat B adalah kalimat B. Tetapi kalau kalimat A bukan kalimat B, berarti kalimat B bukan kalimat A. Kan gitu aja. Jadi kalau Zuma memang membela Allah, membela agama Allah, benar di jalan Allah, benar di pandangan Allah, harusnya Zuma nggak kena santet. Apalagi katanya Zuma disantet oleh Oten. Tapi kenapa Zuma bisa kena santet? Santet Oten pula lagi. Apakah Zuma bukan laskar Allah? Atau menurut Allah Zuma bukan di jalan Allah? Atau sebenarnya Zuma itu tidak sedang membela Allah? Ini seperti pertanyaan saya tadi. Saya sedang belajar Islam, ya, pasangan saya Muslim. Ya, anggap saja kalian kan pengen saya hidayah kan? Kalian selalu berharap saya itu masuk Islam. Anggap aja saya sekarang lagi belajar Islam. Saya bertanya nih, apakah karena yang saya pelajari dari pasangan saya, Allah dan Muhammad itu nggak pernah mengajarkan untuk membunuh orang yang berbeda dengan dia, yang tidak seagama dengan dia. Bahkan katanya Muhammad itu sangat kasih, penyayang, penuh ampun kepada orang yang dianggap kafir, orang yang berbeda dengan dia, yang bukan muslim, yang non muslim katanya, bahkan orang Yahudi pada masa itu katanya. Cuman kan saya jadi bingung nih, itu beneran atau cuman ngarang supaya cerita itu terkesan indah? Karena kalau memang si Zuma meneladani yang diajarkan Muhammad ataupun ajaran Allah, berarti dengan kata lain yang dilakukan Zuma adalah ajaran Muhammad atau ajaran Allah. Begitu. Coba naik bicara, ngobrol sama saya. Jadi ya, berarti Zuma nggak di jalan Allah. Kalau ini bukan ajaran Allah, berarti Zuma nggak di jalan Allah. Jadi nggak heran kalau Zuma itu bisa kena santet Oten. Kalau memang disantet Oten, karena harusnya dilindungi Allah. Lagi belain Allah nih, ya kan? Jadi kebukti dong. Jangan-jangan benar yang sumpahnya si siapa itu, logika tadi.
Berarti yang benar logika. Sumpahnya logika jadi atas siapa ini? Si Zuma. Jadi makanya ya muslim, kalian harus sadar, Zuma itu tidak sedang membela Allah, dia sedang menghina Allah. Dengan dia ya dipikir Zuma, kau pikir ya, kalian pikir si Zuma ini sedang apa ya, benar-benar kena santet hanya karena bela agama, terus dia menjatuhkan orang Kristen ya. Itu apa ya, justru sedang menghina Allah. Kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang. Pertama, berarti dia sedang menunjukkan bahwa jalan dia itu bukan jalan Allah. Jalan si Zuma bukan jalan Allah. Yang dilakukan si Zuma bukan ajaran Allah, bukan ajaran Muhammad, bukan ajaran Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kalau memang dia berkenan, Allah itu senang yang dilakukan si Zuma, Allah melindungi Zuma dong harusnya, ya kan? Harusnya Allah melindungi Zuma. Apakah Allah nggak ada kuasanya melindungi si Zuma yang udah mati-matian demi Allah, Allahnya si Zuma gitu? Makanya kalian mikir, orang kayak si Zuma masih didonasi. Dia sedang menghina Allah sebenarnya. Tanpa kalian sadari, Zuma itu sedang menghina Allah. Ya. Ya kalau cerdas, naiklah. Naiklah kalau kau cerdas. Coba aku tanya sama kamu, kita ngobrol yuk. Ayo. Naik. Aku nggak bilang muslim bodoh. Aku bilang kalau kalian yang mendukung, muslim yang mendukung si Zuma, itu berarti kalian muslim bodoh. Nangkap nggak kalimat saya? Kalau kalian masih membela si Zuma, artinya kalian bodoh. Saya benci typing loh, ngerti? Kan kau nggak ada bodoh kalian. Model begini. Ini ajaran siapa? Kayak gini ajaran muslim. Ini ajaran Islam yang kau tunjukkan sama aku. Aduh, udah aku bilang si Zuma itu sampah. Kok kau suruh bicara sama sampah? Zuma sampah. Zuma itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti nggak kalian? Hah? Zuma itu hanya sampah. Zuma itu hanya sampah. Bilang, Pastor Sarah bilang Zuma hanya sampah. Oh alah bodoh muslim. Memang muslim apa muslim bodoh ya? Aku pun bertanya loh. Muslim yang ku kenal teman-temanku ya, nggak ada yang bodoh kayak kalian ini loh. Beneran kalian bodoh-bodoh ini. Iya. Kalau ada yang mau naik multi ya. Muslim yang ku kenal
Nggak sebodoh kalian ini loh yang mendengarkanku di sini sekarang. Iya, aku respect dengan mereka karena mereka nggak sama kayak kalian. Aku bilang kalian ya yang membela si Zuma, Muslim yang membela si Zuma, aku bilang kalian bodoh. Karena si Zuma sedang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tahu di mana letak menghinanya dia? Coba kau pakai otakmu. Kalau Zuma benar di jalan Allah, Zuma itu harusnya dilindungi Allah. Kalau dia memang pahlawannya Allah, pembelanya Allah, Allah harusnya membela si Zuma. Tapi Allah gak membela si Zuma tuh. Si Zuma ngaku-ngaku kena santet. Udah gitu santet Oten pula. Hebat banget ya Oten ya. Hebat banget. Nah, menghinanya di sini. Berarti si Zuma sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Allah nggak ada kuasanya. Apa nggak menghina Allah itu namanya? Oten bisa berhasil menyantet si Zuma. Zuma yang bermati-matian membela Allah dan agamanya. Bukankah Islam itu agama Allah katamu? Coba, sehebat apakah santet Oten sampai bisa menyantet si Zuma? Berarti Allah nggak ada apa-apanya dari cerita si Zuma. Makanya si Zuma sedang menghina Allah. Use your brain. Dan lucunya, kita masuk ke videonya yang selanjutnya. Penyakitnya itu ternyata udah 6 bulan yang lalu. Ngaku-ngaku disantet padahal dia penyakit. Ya memang orang dari diagnosa dokter memang dia penyakitan. Ini lihat ya, semua bohong dia kena santet. Dikirimin santet. Dikirimin santet. Sang lo apologet, kita lihat dulu nih, kena santet atau diabetes. Coba lihat dulu. Tukang patah tulang, tukang urut, tukang apa ada, tapi santet itu belum pernah kulihat kawan. Tapi kawan ini bisa mengatakan seperti itu, kan luar biasa sekali ya. Saya nggak habis pikir kawan ini memang mulutnya tajam. Dan sampai hari ini dia belum ditangkap, makanya dia berkuar-kuar terus. Itu bentuk kaki si Zuma kawan. Seperti memar, bukan terbakar, memar ya. Memar ini banyak penyebab. Bisa jadi dia entah terjatuh atau bagaimana. Tapi dari bentuk kakinya nggak yakin aku nih bentuk kaki si Zuma kawan. Nah, ternyata yang bilang itu bukan kaki si Zuma, itu juga si Ito Rodoyahanes. Ada apa, Sam? Kayaknya ini ada benjol-benjol dikit, mungkin bisul, bisa jadi ya. Kita halo, apa bisa jadi ini? Tiba-tiba. Assalamualaikum. Apa ada masalah apa? Ada masalah apa? Enggak ada masalah. Waalaikumsalam ala manittaba'al huda. Ini kok Zuma menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya iyalah. Tunggu ku tanya Kosem. Tunggu ku tanya. Apa tunggu? Ya, menurutmu yang dilakukan apakah misalnya apakah Muhammad atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Muslim itu umatnya untuk menghina sesembahan orang lain? Secara teologi atau ini tidak, gitu loh. Tidak pernah diajarkan seperti itu. Apa? Namun kan ada begini biar ku jelaskan. Aku ini berusaha berpandangan objektif ya. Tunggu dulu, ku speakerkan dulu. Siapa suara ngorok ini?
Apa ini kok tiba-tiba kayak gini nih judulnya ini, nggak pernah-pernahnya nih. Pernah-pernahnya. Pula gua nih. Makanan. Sekarang. Apa ngorok? Aduh, nggak mau dia. Maksudnya biar bisa ke apa didengar orang yang di YouTube juga. Oke, lanjutlah. Masa Coba. problemnya, Coba jawab. Assalamualaikum. Enggak, problemnya apa? Kemarin-kemarin nggak biasa-biasa. Problemnya apa? Cerita dulu. Enggak, aku tanya dulu. Iya, makanya aku bilang aku berusaha berpandangan objektif kan begitu. Ini kawan, kawan. Jujur berbahasa aja ya, jujur menjawab. Ini siapa ini? Ian. Assalamualaikum. Gini, aku tanya, apakah ada memang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Muhammad itu mengajarkan supaya umat Muslim, umatnya itu menghina sesembahan orang lain? Kalau secara tertulis dan eksplisit tidak ada, gitu loh. Bahkan dilarang kan di Quran surat Al-An'am. Tahan. Secara tertulis atau implisit tidak ada. Tidak ada. Kenapa kalimatmu kayak gitu? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Enggak, sebentar. Ada secara eksplisit. Bentar, Eksplisit ada ajarannya juga yang seperti itu. Enggak. Intinya begini, kalau secara ajaran itu tidak ada. Ya kan? Namun Islam itu kan agama syiar. Udah. Tentu dia disiarkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kan begitu. Ya kan? Kalau kata menghina sesembahan orang lain itu dilarang di dalam Islam di Quran surat Al-An'am ayat 109. Kan gitu, 108 109 itu kan. Janganlah kamu memaki sembahan orang lain, sembahan mereka, niscaya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas, katanya. Kan gitu. Jadi memang dilarang keras kan begitu. Namun tahan dulu. Berarti cukup kau bilang tidak ada ajarannya seperti itu. Karena kalimatmu kalau itu ambigu. Iya, sabar. Ini kok emosi kali ini. Minum ini dulu kau, minum jeruk dulu biar bukan. Tunggu ini. Ini Ian ya, namanya Ian. Pak Ian. Pokoknya itu aja lah dah. Yang jelas kan nggak ada kan? Setahu nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma menghina seperti apa rupanya? Loh, tunggu dulu. Bukan mau masuknya menghina seperti apa. Terus menurutmu si Zuma itu tidak menghina? Iya, kata-kata hinaannya itu seperti apa? Aduh, karena kau pun melakukan yang sama dengan dia. Jadi kau cari kayak gitu. Aku pernah menghina. Aku pernah menghina sesembahan. Enggak, aku tanya. Tunggu. Yang kalian lakukan ini, yang dilakukan si Zuma, itukah yang dilakukan Muhammad waktu syiar Islam? Kutanya. Enggak, tidak seperti itu. Nah, ya sudah. Berarti Zuma tidak di jalan Allah. Zuma tidak mengikuti teladan Muhammad. Kita nggak bisa ponis langsung begitu. Ya nggak bisa begitu, kok nggak jujur berarti. Bukan begini, biar kita jelas. Sebentar lah, aku jelaskan lah. Ini udah ada gilanya nih. Diam kau dulu. Tahan dulu kau. Tunggu si Ian ini, Pak Ian. Assalamualaikum. Pak Ian. Udah tidur, dia udah ngorok tadi kok. Siapa sih ini datang mas? Enggak lah, masa dia langsung naik langsung terus dia ngorok, orang dia baru bangun. Kata gitu kok. Pak Ian.
Terus coba, karena gini, kau harus belajar apa ya, jujur dalam Iya, aku berbahasa. jujur. Aku jujur Enggak. kan? Kau Ya enggak enggak. jujur, kau enggak jujur. Kau enggak jujur. Gini ya, ini ada 2 botol. Dengar, Ah. ini ada 2 botol. Ini 2 botol ini beda. Ya. Iyalah, satu Ini besar satu kecil. Ya, ini besar apa kecil? Jadi ibaratnya gini ya. Anggap ini yang besar ini adalah Muhammad ya. Nabi Muhammad, ini nabi. Nah, ini ya. Dan inilah kita, misalnya inilah umat muslim ya. Inilah umat muslim. Terus Hmm. orang yang namanya meneladani ini seperti apa? Dia harus seperti ini. Ini kan bentuknya sama. Cuma Iyalah. besar beda. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Azab 21. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Rasul. Tahan di situ. Jadi tadi kan kau bilang apa? Yang dilakukan si Zuma tidak dilakukan Nabi Muhammad begitu. Tidak, karena Nabi saat mensyiarkan Islam, Islam memang agama syiar. Tapi pada saat Nabi itu ada hidup, dia mensyiarkan ajaran Islam. Apakah seperti yang apakah seperti yang dilakukan si Zuma? Enggak kan? Kan kalimatmu tadi bilang tidak. Ya berarti dia tidak sedang meneladani. Berarti dia botol yang lain, yang bukan ini. Tetapi si Zuma itu apa cerita kok ngamuk aja ini. Kurasa habis makan kari kambing apa kari babi tadi ini. berarti si Zuma anggap aja inilah si Zuma. Dia merasa lebih besar dari Nabi. Dia merasa lebih dari Nabi. Ngerti nggak kau? Enggak. Jadi tidak heran bahwa yang dilakukan si Zuma tidak diridhoi Allah. Dia kena santet, katanya santet oten. Ngeri kali Oten. Aku besok nggak mau lagi debat sama Oten kok main santet gitu. Justru itu makanya dia sedang menghina Allah. Tahu kok di mana menghina Allahnya? Berarti hebat kali santet oten daripada puasa Allah. Ngerti nggak kau? Makanya jangan terlalu fanatik sama si Zuma. Siapa yang fanatik? Aku ikut api pun enggak. Yang fanatik siapa ini? Kau jangan klaim-klaim gitu. Orang-orang yang ini loh, yang nonton ini yang lagi di YouTube sama yang apa ini? Yang lagi di bawah-bawah itu tadi. Karena aku menghindari asobiyah, berbangga-bangga terhadap kelompok. Jadi aku tak ikut-ikut dan gitu. Cuman kan aku berusaha berpandangan objektif kan begitu. Karena ada beberapa yang memang harus diluruskan dan dia didiskusikan secara akademik kan. Jadi perkara bantahan-bantahan tentang ketuhanan Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih itu juga tertulis di dalam Quran, dinukilkan dalam Quran kan gitu. Contohnya di surat Al-Maidah kan begitu. Jadi memang ada hal-hal yang begitu, itu memang ada. Misalnya perdebatan juga ibaratnya apabila kamu telah membulatkan tekad maka berdebatlah dengan cara yang baik. Ada begitu loh. Nah, yang bentar. Yang tidak dibenarkan itu berdebat dengan menghujat. Itu tak boleh. Enggak, aku baru selain kerja. Pun tidak menghujat. Buka Quran lagi kan? Iya, selain pun tidak menghujat, yang kata-kata yang kasar pun kan Nabi pun tidak melakukan itu gitu loh. Oh enggak. Rasulullah itu lisannya Rasulullah itu lisannya terjaga. Kalau ada lah orang-orang yang ngaku apologet Islam, apologet Muslim, tapi tidak menjadikan Muhammad suri teladan, artinya dia tidak sedang membela Allah, tidak sedang membela agama Allah. Itu hanya untuk dirinya sendiri. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang maksum, dia terbebas dari dosa. Udah jaminan itu, karena dia maksum. Dia tidak berbicara kecuali Quran. Dia tidak melakukan kecuali Quran, begitu. Itu sebabnya di Tanya samamu, Sam. Kutanya samamu. Yang menjadi suri teladan dalam Islam itu siapa? Dalam Muslim? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya suri teladan artinya apa? Seperti apa dia, seperti itu juga lah kita kan seharusnya. Iya, panutan lah. Pokoknya nggak ada trendsetter yang lebih hebat di dunia ini selain dia. Bahkan Michael Hart, iya kan,
menempatkan beliau itu di urutan pertama 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah yang tidak akan pernah tergantikan. Tidak akan pernah tergantikan. Nah, jadi masuk lagi pertanyaanku. Berarti kalau ada ini yang ngaku-ngaku bela agama Allah, tapi caranya tidak sama seperti yang diajarkan oleh Nabi, artinya dia tidak mengikuti teladan Nabi, berarti dia bukan pembela Allah, dia mempermalukan Allah. Itu ada bab bid'ah namanya. Apakah bid'ahnya ini memang keluar daripada Islam atau tidak, kan begitu. Jadi ada beberapa kelompok aliran atau kita anggaplah mazhab yang mengklasifikasikan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah munkarat, kan begitu. Jadi beda dengan kami. Kami bid'ah itu bid'ah aja, nggak ada bid'ah hasanah, bid'ah munkarat. Bid'ah itu ya tetap bid'ah, gitu loh. Bid'ah itu buruk, pokoknya bid'ah itu lebih finar. Nah, itulah intinya kan gitu sih. Nah, namun kan dinamika atau perkembangan sains modern tidak menutup kemungkinan hal ini, kan begitu. Apalagi pembahasan ini berkenaan dengan agama Abrahamik, kan begitu sih, ya kan, yang kemudian dua-duanya juga melakukan misi syiar, kan begitu, yang dua-duanya melakukan misi syiar. Jadi contohlah, kalau kita Itu meneliti Kristen palsu itu Kristen palsu, itu nggak ada Kristen itu mengajarkan penginjilan, itu nggak ada itu. Iya kan, itu kan kau yang bilang, faktanya kan memang ada. Kau tengok Aceh. Itu Tritunggal, makanya aku bilang itu oten-oten yang rata-rata pengajaran. Ya udah. Itu Matius 28 itu ayat tambahan, itu ayat palsu. Terus nanti kalau kau ngamuk-ngamuk terus nanti meluntur dah, berpaling ayah anda Ghazali dah pening. Ngamuk-ngamuk aja kerjamu. Kau makan kau makan apa hari ini? Kau bisa mengamuk-ngamuk aja kau pagi-pagi subuh nih. Untung aja kau ingatkan ini subuh ya, 3:30 ya, aku mau ke Semarang. aku mau selesai, aku jam 4 aku siap-siap. Itu makanya 5 berangkat. Besok kau penginjilan tiba-tiba ini kau nengok jemaatmu kayak rendang semua, kau ganyang sama kamu aja tidur. Enggak, karena apa ya, gimana ya aku bilang ya, orang kok nggak sadar kalau si Wisma itu sedang menghina Allah, gitu aja. Aku nggak suka yang kayak gitu maksudku. Iya, jadi begini, ini kan dunia entertain, kemudian ranahnya ranah publik, kan begitu sih. Jadi ketika apa yang dikemukakan itu sesuai dengan data yang berkembang, maka bantahlah dia dengan data, kan begitu. Jadi hanya orang-orang yang mungkin kita anggaplah dia pengecut ketika hari ini menyerang secara pribadi, kan begitu. Jadi aku nggak mendukung beliau, sebab apa? Aku juga nggak dekat dengan beliau, aku juga bukan bagian dari API. Cuman aku berusaha untuk objektif, sama seperti kasus beliau dengan Tristan, kan gitu, ya kan. Bahkan aku pernah ribut sama Tristan. Namun kan begitu, ada cara-cara yang memang tidak ma'ruf yang kemudian dilakukan hingga menyakiti perasaan yang lain, kan begitu. Itu sebabnya aku memilih netral. Namun ketika masuk dalam ranah diskusi, ya kan, tentulah kalimatillah li ilahi kalimatillah itu bagiku hidupku matiku, kan begitu. Dan dengan kalimat itu aku hidup, dengan kalimat itu aku mati, kan begitu sih. Nah, ini ada tendensi yang serius untuk dibicarakan, kan begitu. Nah, bagaimana cara menyampaikan itu kan tergantung karakter seseorang dalam menyampaikan, begitu loh. Makanya begini, ini memang dinamika yang terjadi dari dulu sampai sekarang, begitu loh. Ini dinamika yang terjadi memang, begitu loh. Kemudian saling klaim, kemudian saling begini, saling begitu, kan begitu. Bahkan di dunia offline sekalipun, Ahmad Dedat itu sudah memulai. Apa motivasinya, apa kemudian ininya, orientasinya, kan begitu. Karena saking banyaknya misi yang dilakukan oleh orang-orang. Oke, aku nggak bilang Oneness, aku nggak bilang juga Yesus only. Nah, bagaimana dengan orang-orang Tritung?
yang hari ini menggunakan bahkan penghujat itu seperti PC The King, RK. Nah, itu bagaimana menurutmu? Coba tanya lu sama apa Ya kan menghina aku itu? juga menyerang mereka. Aku bilang mereka tidak mewakili kekristenan. Itu ajaran setan. Bahkan Ya, aku iya. bilang murtadin, orang-orang murtadin yang ngaku-ngaku ketemu Yesus tapi dia membahas menyerang Islam yang agamanya yang lama, aku bilang itu dia nggak ketemu Yesus, dia ketemu setan. Kan aku ngomong gitu. Nah, makanya aku minta kalian orang muslim harus jujur. Iya, Berani aku nggak ngomong jujur. seperti itu? Si Zuma bukan mengikuti, bukan melakukan ajaran Allah, itu ajaran setan yang dilakukan si Zuma. Bisa kan kalian? Kau Enggak kan? Kalau aku berani. Aku berani ngomongnya sama orang Kristen, aku bilang itu murtadin yang ngaku-ngaku ketemu Yesus tapi terus habis itu dia bahas Islam, nyerang-nyerang Islam, aku bilang dia gak ketemu Yesus, dia ketemu setan. jadi kami gini wala talbisul haqqo bil batili wala ta'tumul haqqo antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahui. Ya kan, aku nggak pernah menyembunyikan yang hak itu, cuman aku berpandangan objektif dalam ranah diskusi Kau nggak akademis. jujur, kau nggak jujur Nggak berbahasa. jujur dari Kau mana? misalnya tahu bahwa yang dilakukannya tidak Selamat mensuri malam, teladan host. Muhammad. Nah, itu Selamat berarti malam, dia selamat malam, Bang tidak Andi. mengikuti. Iya, iya. Dia Ini bukan hostnya Islam apa Kristen, Bang? Kristen, Oh iya, 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 iya. pendeta, Cantik pendeta. juga ya. Ini Pendeta, oh Pak iya, iya. Zami, Pak Zami Ah. Muslim. Assalamualaikum. Iya Kak, Muslim Kak. Nah, gimana? Itu tadi saya tanya. Hmm? Saya tanya, itu kan tadi pertanyaan ke Semi, saya tanya ke ini, siapa tahu jawabannya berbeda. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Nabi Muhammad itu pernah mengajarkan umatnya untuk mensyiarkan Islam itu dengan menghina sesembahannya? Dengan menghina sesembahannya. Menghina sesembahan orang lain. Iya. Oh, menghina sesembahan orang lain. Maksudnya contohnya kayak room-room yang tadi aku dengar ini ada Bang Zumanya ini, Kak host ini gimana? Suara siapa Bu gitu? Enggak, itu kipas. Keluarlah ya. Aku kalau kurang cerdas malas aku. Loh, jadi kau nganggap aku, kalau kau nganggap aku cerdas? Ya, kau kan saudaraku. Kalau yang itu kan bukan saudaraku. Kau nggak cerdas pun kau tetap saudaraku. Wah, itu ini memang kecerdasannya di atas rata-rata. Tanya lakimu, itu masalahnya. Enggak, lagian apa yang ditanya, entah apa dibilang. Aku dengar Zuma langsung. Kalau udah muka berak naik ke komalku ini, nggak akan nyampe otakmu. Ya, yang apa yang kutanya itu aja jawab. Karena judulnya udah jelas, itu ada kata Zuma. Jadi kenapa kau bawa dengan emosi? Pokoknya jangan datang dengan muka berak. Ini di house makan kari kambing campur kuah babi panggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam ala manittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikut petunjuk. Kacamata aku mana lagi? Assalamualaikum Pak, siapa ini? Laban. Berarti Silaban. Dasmahayati Laban. Silaban ya? Nah, Marga Silaban. Nah, ten lain ya berarti. Sama Oh, Silaban berarti sama dengan Siombing ya, aku guru Siombing. Kilo. Gimana Pak Laban? Iya, Itu. Nababan, Silaban, Sihombing, sama lah itu dah. Itu Tak ada yang beres, yang naik ke rumah ini cuma nak yang beres. kadang kayak mau merungkatkan gitu, kurasa dia itu naik merungkatkan. Enggak lah. Nah, dari mana aku nggak jujurnya? Kan aku udah bilang, katakan tadi tidak, aku bilang kan. Tidak ada, aku bilang. Karena pada saat itu orientasinya itu bukan apologetik, melainkan misi mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun.
Jangan kau membenarkan yang salah, Sam. Iya kan aku udah dengar dulu. Karena- Wala talbisul haqqo bil batili wala Salah ta'tumul sesuatunya, haqqa. kan kau tahu. Udah makanya dengarkan dulu penjelasanku, ya kan? Segala Aku kan sesuatu. tadi- awalnya tadi kan aku bilang enggak kan gitu kan, karena misinya itu misi syiar, ya kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi, Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana caranya kemudian Allah mengutus seorang utusannya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus seorang rasul dengan membawa petunjuk. Tahan. Sebelum aku lupa pertanyaanku, tahan. Kau jangan begitu. Kalau kau ngomong membenarkan tentang yang dilakukan si Zuma dan lain-lain itu, ataupun membenarkan kelakuanmu, itu sama dengan kau menghina Allah dan Muhammad loh, Nabi. Kenapa? Kapan? Tahan. Dengar. Yang pertama, segala sesuatunya itu diatur loh, dalam Islam itu segala sesuatu diatur. Betul. Mau kau bilang sekarang apologet dulu nggak ada, enggak, semua sama. Karena bagaimanapun dulu tetap syiar. Nah, kalau kau bilang bahwa harus seperti si Zuma lah yang dilakukan di zaman sekarang, artinya yang seperti itu tadi, kau Enggak. menganggap si Zuma itu lebih besar dari Nabi. Enggak, aku enggak bilang enggak harus seperti dia. Enggak Iya, harus seperti dia. secara eksplisit tidak tertulis tersirat begini. karena gini, merasa bahwa cara Nabi di zaman itu nggak laku dipakai di zaman sekarang. Oh, berlaku. Zaman Nah, makanya Rasul itu makanya yang terbaik. Nah, artinya ya sudah, kalau memang berlaku dan itu yang terbaik, teladanilah yang dilakukan oleh Nabi. Jangan menjadi sok merasa lebih besar dari Nabi. Iya, Nah, Zuma merasa lebih besar dari Nabi karena yang dilakukan Zuma tidak dilakukan oleh Nabi di masanya. Termasuk Nabi juga mengeluarkan, Nabi juga mengajarkan tentang bantahan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Maka celakalah orang-orang yang mengatakan Allah itu beranak dan diperanakkan. Itu kita nggak masuk ke dalam itu loh. Aku bukan membicarakan tentang masalah iman orang itu. Yang jelas iman orang pun di situ pun Nabi pun bilang agamamu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Hanya menyampaikan paling nggak satu ayat saja kan gitu ya, kan? Enggak lah, 10 sedikit kali satu ayat. Nanti nggak nangkep otakmu kalau satu ayat. Bukan, maksudnya gini loh. Artinya kalau misalnya Nabi tidak melakukan itu di masanya, bahkan tidak ada ajarannya tentang seperti itu, kenapa di zaman sekarang orang yang mengaku Muslim bahkan mengatakan dialah yang paling Islam, bahkan mengatakan lagi melabelisasi dirinya sendiri, dialah jihad yang sebenarnya, dialah laskar Allah yang sebenarnya di jalan Allah, tapi ternyata yang dilakukannya bukan meneladani Nabi dan tidak ajaran Nabi sama sekali, kok masih didukung gitu loh. Apakah ajaran Nabi ini sudah tidak berlaku dalam syiar dia? Apakah syiar yang dipakai Nabi itu gagal di masa sekarang, nggak berhasil, makanya orang Muslim sekarang mengambil jalannya sendiri, atau bagaimana? Bahkan cara Rasul itu yang terbaik dalam memenangkan dinul Islam, gitu loh, ya kan? Makanya bacakan tadi ayatnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dengan membawa din dan petunjuk yang hak untuk dimenangkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Namun ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya kan? Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi,
untuk membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab al-hikmah dan sunnah, dan sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, metodologinya itu memang dia menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada mereka. Jadi konsepnya ajaran. Begitu loh. Nah, ketika ada perselisihan di situ, maka dia dikembalikan kepada Quran. Contoh misalnya ada perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan teologi kan gitu. Makanya selalu kami katakan itu jangan hanya terfokus pada teologi, namun histori kan begitu. Kenapa harus kembali kepada histori? Apakah Rasul dulu melakukan ini atau tidak kan begitu. Jadi Islam secara historis atau Islam secara teologis kan begitu. Jadi Islam secara historis itu bagaimana perjalanan kemudian Islam itu menjadi besar kan gitu. Nah, Islam secara teologis adalah bentuk dasar akidah yang tidak terbantahkan begitu loh. Nah, makanya aku kan berusaha berpandangan objektif. Kan aku bilang tadi, kau aja ngamuk-ngamuk sama aku. Enggak, kau enggak ada objektif kau itu subjektif. Kau malah berbicara seperti yang aku bilang. Udah jelas si Juma tidak meneladani Nabi Muhammad. Udah jelas si Juma itu tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Allah. Tapi kau nggak berani bilang bahwa yang dilakukan Juma itu ajaran setan, bukan ajaran Allah. Maka kau nggak berani kan? Kalau aku berani bilang orang Kristen, nggak berani. Orang-orang Oke. Yang dilakukan Zuma, nggak bentar. Ya aku nggak harus mengatakan ajaran setan. Maksudnya gini, yang dilakukan Zuma tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nggak dengar. Yang dilakukan di Zuma tidak dilakukan oleh Rasulullah. Namun belum tentu yang dilakukan Zuma itu ajaran setan gitu loh. Nah, kita kan begini, bagaimana caramu? Bentar dulu. Enggak. Kau main-main kata-kata. Kau main-main kata-kata, dengar. Aku pakai kalimat. Tunggu. Aku pakai kalimatmu ya, premismu aku pakai. Kau bilang memang Zuma tidak melakukan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, tapi Zuma belum tentu dia melakukan ajaran setan. Aku tanya samamu, ajaran Nabi Muhammad itu ajaran Allah bukan? Ya iyalah, udah pasti dong. Tahan. Allah itu Tuhan bukan? Iya, Rabbul Jalal. Dia yang Maha Tinggi. Tahan. Berarti kalau misalnya Nabi Muhammad tidak mengajarkan ajaran Allah, berarti tapi ada orang yang melakukan ajaran itu dan mengatakan bahwa ini ajaran Allah. Menurutmu itu ajaran Allah palsu atau ajaran Allah yang sebenarnya? Palsu lah. Nah, berarti ajaran Allah palsu, berarti ajaran setan kan? Ya sudah. Berarti ajaran Zuma ajaran setan. Ini kok susah banget sih. Karena yang diajarkannya bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi Muhammad. Begini, bagaimana kita mampu membendung antara dua kubu yang kemudian saling menyerang? Contoh, bagaimana kau udah maki-maki tuh orang si RK dan segala macamnya, tuh orang si PC The King dan segala macam. Apakah dengan itu mereka menghentikan? Tanya. Dengar, kau nggak bisa menghentikan orang menjadi setan. Tapi setidaknya ketika kau tahu ada orang yang setan, kau harus berani mengatakan setan orang itu. Kau harus berani. Seperti aku mengatakan, aku berani loh bilang orang Kristen. Aku berani bilang gini, orang Kristen siapapun itu, orang Kristen mau Kristen dari lahir sampai tua bangka, mau dia murtadin. Kalau dia bilang dia menyembah Yesus itu Tuhan, tapi kalau dia menyerang agama orang lain, sesembahan orang lain, menghujat Islam, ya hanya karena mentang-mentang dia menjadi Kristen, ku bilang dia tidak menyembah Yesus, dia tidak menyembah Tuhan, tapi dia menyembah setan. Aku berani ngomong gitu. Kami nggak boleh menyetan-nyetankan orang. Nggak bisa menyetan-nyetankan orang, tapi mengkapir-kapirkan. Gila kau. Udah, aku mau siap-siap ke Semarang. Udah, sampai sini aja dulu. Ya. Apa? Yuk, terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke Semarang. Ya.